Kang Firman, nggak ada suaranya. Oh iya, lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, great. Alhamdulillah, great. Baru suara Ibu, suara Bu Dati ya? Iya, Mas Firman. Oh iya, baru Bu Dati aja suaranya. Yang lain belum ada suaranya. Belum kan gitu ya? Saya ada suaranya, Kang Firman. Iya. Kita ulangi. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, great. Kri. Great. The seven awareness. From good Oh, good. Good. The seven awareness. to To great. good. Be Transhuman. Transhuman transhumans. Salam kesadaran Indonesia. 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 Oke, luar biasa ya. Baik, alhamdulillah, sahabat-sahabat yang great pada kesempatan hari ini di tanggal 18 April ya, di Ya. hari yang spesial, di hari Selasa 27 Ramadan ya. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu ya, sangat cepat sekali. Kemarin baru baru tarawih pertama gitu ya. Sekarang udah malam 27 dan ya. Nah, 2 hari lagi, 3 hari lagi ya, nunggu pengumuman pemerintah. Hmm. Bersyukur apa yang terjadi atas anugerah terbaik yang Allah berikan kita, ya, ya mas sekalian. Yang kedua, tidak lupa kita sampaikan selawat salam pada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dan para sahabatnya, keluarga setelah kita umat. Baik, sahabat-sahabat Bitnakoy, hari ini ada yang tahu tema tentang apa dari buku ini ya? Buku Memaknai peristiwa Memaknai kebetulan. peristiwa kebetulan ya. Ya. Ya, baik. Kita cek dulu ya yang sudah bergabung ini ada siapa saja. Ada Mbak Joklo, Wileh-Wileh ya, Mbak Eti, Darmanti, Edi Biru, Murida Hongkong, ya. Mujijah Nur Alfiyah, Pak ini Upik Hongkong, Budati Hongkong, Silvi Indonesia, Bu Ati Malaysia. Wah, ini luar biasa semua ya. Indonesia. Diborong sama Hong Kong, Kang. Iya, Hongkong nih. Wah, biasa ya. Sudah sahur belum Hongkong? Lah, sudah. Nah, sudah sahur ya. Baik, saya bacakan dulu ya di awal ya. Bisa dibacakan dulu ya. Ya. Memaknai peristiwa kebetulan ya. Ya. Dalam Quran surat At-Talaq ayat 2-3 yang artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ini bisa dilihat setelah ayat 2-3 ya. Dalam hitungan angka, banyak orang menghitung angka dari mulai angka 1
sebagian mereka lupa bahwa ada satu angka yang sebenarnya adalah cikal bakal dari angka-angka setelahnya, yaitu angka 0 atau 0. Bayangkan jika angka ini tidak ada, maka kita akan kehilangan banyak hal yang berhubungan dengan penjumlahan. Serupa dengan angka, begitupun kehidupan ini memberikan pelajaran pada kita. Semua tentang pentingnya zero dalam hidup ini. Zero bukan berarti kosong, bengong, namun zero berarti kerendahan hati serta ketulusan hati Anda dalam menerima segala macam apapun penuh dengan keikhlasan. Ikhlas adalah energi tertinggi yang mengantarkan Anda kepada kondisi di atas rata-rata. Baik secara kesehatan, keuangan, karir, emosi, bahkan spiritual. Ikhlas memiliki dampak domino yang sangat luar biasa. Tubuh ini langsung agak segar kembali. Saraf-saraf yang tadinya mati ternyata bisa hidup kembali dengan segar berkat keikhlasan. Pikiran ini pun serupa langsung menjadi jernih dan positif, sehingga pikiran melahirkan ribuan karya besar yang kelak akan berguna untuk banyak orang. Keikhlasan juga mengaktifkan kembali hati ini yang mati atau kolbu mayitun, menuju hati yang sehat kembali atau kolbun salim. Meskipun ikhlas membuahkan kebahagiaan, namun dari orang yang tidak percaya terhadap kekuatan keikhlasan. Sebagian mereka percaya bahwa ikhlas adalah kalah, padahal ikhlas bukan kalah, namun menerima dengan penuh keyakinan tentang sesuatu itu baik. Kita menerima dengan percaya yang terjadi adalah ke arah keagungan. Tidak ada jalan penyesalan. Yang ada adalah jalan masa depan penuh syukur. Kita sedang kehidupan yang takut dengan masa lalu atau cemas dengan masa depan. Namun kita adalah pemenang yang bisa menikmati kehidupan ini. Detik ini, saat ini. Dalam buku Hati yang Bersih, Ghulam Reza Sultani menyampaikan sebuah riwayat yang menunjukkan tentang kekuatan ikhlas. Seorang hamba di antara hamba-hambaku yang mencari kedekatan denganku melalui amal yang aku wajibkan atas. Dekat kepada melalui amal-amal soleh yang ikhlas sampai aku mencintainya. Aku menjadi telinganya yang dengannya ia mendengar, dan menjadi matanya dengannya ia melihat, dan menjadi lidahnya yang dengannya ia berbicara, dan menjadi tangannya yang dengannya ia memukul. Bila dia menyeruku, aku menjawab, dan bila dia meminta dariku sesuatu, aku memberinya. Kedekatan ikhlas mampu mengetuk pintu Tuhan dengan langsung. Dalam Al-Quran dijanjikan bahwa Tuhan selalu mengabulkan sesuatu permohonan hamba-hambanya. Dalam Quran Al-Baqarah ayat 186, aku dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepada aku apabila ia mohon kepada. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Setiap orang yang berdoa kepadanya, namanya orang yang mendekatnya dengan ikhlas, dia akan dibukakan pintu dengan segera. Nah, jemaah sekalian, itu ya pengantar dari buku The 7 Hours of Ramadan, ya, Ramadan dengan tema makna peristiwa kebetulan. Baik, sebelumnya kita saling mendoakan dulu ya. Boleh unmute teman-teman ya,
mendoakan sahabat yang sudah hadir dan belum hadir selama 3 menit ya. Boleh di unmute dan mendoakan sahabat yang ini. Hajatnya, semua harapannya Allah kabulkan di malam spesial ini ya, saat orang istiqaf. Ya silakan. Ya, silakan. Kedoakan semoga raih selamat, sehat, sukses, sukses, saya bahagia, seperti itu Bella, sehat sukses selalu, Sehat Kang selalu. Faris, Sehat selalu. Kang Feris, sukses, sehat, kayak bahagia, Mbak Rina Hongkong, Amin. Terima kasih sukses, doa kayak sama bahagia Pak selalu, Tama. kayak bahagia Bu hari Edi, Bu Amin. Dede Darlia, Pak Selamat Raisa, Kang ya, Fahrul, sukses, sehat Mbak selalu, Adi, kayak Pak bahagia, Fahrul, Kang Firman, Pak semua Fahrul, sehat, Mbak Biru, nambah berkah, Mbak sukses, kayak Edi, Bu bahagia buat Nisa, semuanya. Sukses kayak Mbak Silvina, Eka semua Mbak Firman, Umi, Mbak Edi, sukses kayak bahagia buat semuanya, Bu semuanya sehat, Yeni panjang umur, Widiawati, bagi Bu rezeki. Ziza, kayak Bu bahagia. Uni Upin, Mbak Joko, Bu Feris, Bu Kang Rina, Firman, Kang Dede dan Lia. Bu Kak Dede, Dewi, dan semua Lia. bagi rezekinya, panjang umur, dimudahkan Sukses, segala sehat, sukses urusannya. kayak bahagia buat Ya, Nakol, selamat juga panjang ya. umur. Amin. Terima kasih semuanya untuk doa-doanya. Terima Ya, segala-gala. oke. Terima kasih. Baik, saya ini kita akan ada sambutan dari Bunda Yeni ya. Ya, saya baru. Bunda Yeni, apa kabar Bunda Yeni? Dalammu, kita bersyukur. Salam kesadaran. Indonesia. Baik, saya ini kita akan Bunda Yeni. Kita sambutan dulu ya. Di sesi sebelum memberikan materi. Ya, ada testimoni dari Bu Darti. Ya. Silakan Bunda Yeni. Oke. Atau Pak Fahrul ya. Pak Fahrul, apakah sediakan slide? Apa? Ya, boleh berikan sambutan dulu Pak Ustaz Fahrul. Sehat, Fahrul? Silakan. Ya, baik Kang Feris. Terima kasih sebagai moderator pagi ini yang great. Ya. Sehat selalu beserta keluarga. Juga rekan-rekan yang membersamai acara ini selalu sehat, sejahtera. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat umat Islam. Kita bisa membersamai acara pengantar sahur Ramadan hari ke-27. Alhamdulillah kita diberi umur panjang sehingga masih bisa mengikuti acara ini dan melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang sama-sama kita hormati guru kita serta Direktur Rumah Kesadaran Ibu Dewi Umron Ibu MPD. Sehat selalu beserta keluarga. Amin. Sukses bahagia menjadi manusia di atas rata-rata. Amin.
Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang cerah setiap. Beberapa informasi dari Rumah Kesadaran. Alhamdulillah kegiatan Ramadan di Rumah Kesadaran berlangsung lancar dan sukses, mulai dari takjil, santunan yatim, kemudian Ramadan Camp. Alhamdulillah semua sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih kepada para alumni, baik 21 Day to be Human maupun di Seven Awareness yang telah memberikan sedekahnya. Semoga itu menjadi amal kita semua di bulan Ramadan, menjadikan kita manusia di atas rata-rata. Demikian informasi dari Rumah Kesadaran. Terima kasih atas segala perhatian. Salam kesadaran. Indonesia. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fahrul ya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Insya Allah panjang umur. Amin. Amin. Baik. Demikian sambutan dari Amin. perwakilan kesadaran ya. Berikutnya ada testimoni sejenak ya dari Pak Haji Slamet nih, kayaknya Pak Haji Slamet nih yang selalu unconditional happiness ya. Perwakilan dari Indonesia, calon Kanwil Banten. Amin. Pak Haji Slamet yang setia ya bersamai guru kita semua dalam hal terbarukan baru ya. Kita berikan aplaus buat Pak Haji Slamet. Ini takal Slamet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang great, yang senantiasa kita hormati, Kos Nakoib serta Bunda Dewi. Bersyukur kepada Subhanahu wa Ta'ala atas ridho, rahmat, perlindungan, dan ampunan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga di pagi yang indah ini, kita bisa mengikuti kuliah sahur dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan undangan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan tak lupa pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma amin. Di hari yang ke-27 dari ibadah puasa ini, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan istiqomah dalam mengikuti kegiatan sahur bersama ya. Kuliah sahur. Mahasiswa-mahasiswa yang great, tanpa terasa bentar lagi kita akan mengakhiri di Ramadan. Sudah barang tentu ada suatu rasa kangen ya. Satu akan, wah ini pasti ditunggu-tunggu lagi seperti itu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar Amin. dan dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Banyak sekali kenangan indah membersamai Kosnako ya. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dari 21 Days, Seven Awareness, itu yang membuat kita menjadi semakin great mungkin itu ya. Menjadi sesuatu yang indah. Kita mengikutinya kegiatan dengan hati, kita ikuti dengan senang, ya, seperti itu. Sehingga tanpa disangka, tanpa diduga, banyak sekali yang dapat kita raih, kita dapatkan. Dimulai kami bisa bersamai Kosnako di Tanjung Lesung, suatu hal yang luar biasa sekali bersama warga Kementerian Agama Pusat. Kemudian kami juga bisa membersamai
dengan BPJKH di Cianjur, kemudian alhamdulillah kemarin terakhir bisa jalan juga ke Pekanbaru ya Kang Feris. Cuman nggak bisa itu. Terus pastinya banyak sekali Bapak Ibu sahabat-sahabat yang sudah menikmati, apalagi di Hong Kong ada Mbak Soplo yang sudah luar biasa sekali. Ada Mbak Rina, kemudian juga yang sudah menikmati lah apa dari apa yang telah mereka inginkan. Karena apa? Selalu dikatakan bahwa di mana pikiran tertuju, di situ energi akan mengalir. Doa-doa kita akan senantiasa dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini kesempatan di bulan Ramadan yang sangat luar biasa seperti itu. Jangan takut, jangan apa untuk bermimpi, ya. Karena mimpi adalah awal dari sebuah kenyataan, gitu ya. Kita selalu katakan apa yang kita tuliskan di Save 21 Days setiap harinya yang selalu konsisten, nah itu yang pasti udah kita dapatkan seperti itu. Itu kenangan-kenangan indah ya membersamai Seven Awareness, kemudian juga di kegiatan rumah kesadaran. Ya. Mungkin itu Kang Feris, sharing-sharing ataupun testimoni yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman sahabat-sahabat yang lain yang supaya semakin giat ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bekarat kesadaran Indonesia. Indonesia. Baik, demikian testimoni Pak Haji Slamet ya yang luar biasa. Beliau selalu membersamai ya Coach Nakoy ataupun Bunda ya yang lebih dekat insya Allah ya secara pekan baru alhamdulillah ya insya Allah. Setelah ini kita akan langsung ya masuki materi ini akan guru kita semua Coach Nakoy ya dan Mas Yusuf ya ready. Baik, kita akan semangat buat Coach Nakoy. Salam kesadaran Indonesia. kita buat Posko ya. Terima kasih Yang Feris. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi anzala nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala al-islam alladzi tardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah basyira wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'alul lahu min amrihi yusra. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul karim. Yang saya doakan semua sahabat-sahabat yang bergabung di Zoom kuliah sahur pada hari ke-27 ini ya. Dari yang pertama bergabung seperti Mbak Joplo sampai sahabat-sahabat yang mungkin baru bergabung beberapa menit yang lalu. Saya doakan wa ja'alnakum wa iyyakum minal syakirin. Amin. Allah jadikan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Warhamna birahmatikal azim. Allah juga berikan kita semua kasih sayang sangat besar. Wadkhilna wa iyyakum ilal jannati na'im. Allah juga berikan kesempatan kepada kita masuk ke surganya Allah. Ilal jannati na'im. Insyaallah amin. Allahumma amin. Dan Ramadan yang ke-27 ini kita dilatih untuk lebih peka lagi mengasah spiritual question ya, sebuah kecerdasan spiritual tentang memahami makna kebetulan. Ya.
Karena betul berarti benar ya. Peristiwa tersebut ya betul di mata Allah, tidak kemudian terpisah ya. Kebetulan, coincidence. Tapi kita semua dalam Seven Wonders percaya bahwa tidak ada namanya kebetulan ya. Semua adalah puzzle-puzzle kehidupan yang saling menguatkan kita semua untuk menjadi aksanut takwim atau al-insanul kamil, manusia yang sempurna, atau istilah Seven Wonders adalah manusia-manusia di atas rata-rata insya Allah. Jadi manusia di atas rata-rata itu bukan manusia yang makannya besi atau batu ya, Bu Atik, Pak Slamet, Pak Fahrul, Kang Feris, ya, dan ini, tapi adalah manusia sama, banyak masalah juga, banyak hutang juga mungkin, banyak persoalan juga, ya. Banyak ujian juga nggak pernah selesai, tetapi selalu ada solusinya. Selalu ada cara bagaimana mengatasi solusinya tersebut. Disitulah kemampuan manusia di atas rata-rata. Bagaimana syaratnya? Bagaimana caranya seseorang bisa selalu melewati masalahnya, selalu berhasil melampaui ujian-ujian yang berat, ya. Masalah kecil dan besar bisa dia lampaui. Allah sampaikan hal itu di surah At-Talaq ayat 4, bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusan. Jadi kuncinya adalah takwa tadi. Hal inilah yang satu sinkron dengan perintah puasa ya. La'allakum tatakun. Agar kita semua menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Dan siapa saja orang yang bertakwa kepada Allah, Allah menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusan. Segala urusan. Jadi segala urusan itu dimudahkan. Bukan nggak ada urusan ya, urusannya banyak, tapi selalu dimudahkan. Yang namanya manusia itu ya pasti nggak pernah lepas dengan persoalan. Bahkan ketika seorang teman merasa dia frustasi karena menjadi manusia, masalah terus ya, terutama ketika COVID, maka bercanda dia ke saya bahwa dia nggak ingin jadi manusia, pengennya jadi binatang. Pas saya tanya binatang apa, nggak jadi deh, pengennya menjadi pohon-pohonan ya. Pengen jadi apa? Pengen jadi buah kelapa saja. Ya udah bayangkan buah kelapa berapa tahun ada di atas itu. Lagi setahun, 2 tahun sedang di atas itu. Baru menikmati hidup buah kelapa ini sekitar 5 tahun. Tiba-tiba ada angin kencang dan menghempaskan dia terlepas dari batang kelapa tersebut. Buah kelapa terlempar jatuh dari ketinggian 100 meter. 10 meter. Dan buah kelapa menjerit begitu sakit sekali ketika baru pertama kali mengalami kejatuhan. Seandainya buah kelapa bisa bicara gitu ya Pak Slamet, dia akan teriak betapa sakitnya dijatuhkan dari lantai dari 10 meter tersebut. Baru saja dia mengeluh, tiba-tiba ada anak kecil lari membawa buah kelapa dan bilang kepada ibunya, amaknya atau emaknya bilang, "Ibu, aku bawa buah kelapa, Bu." Buah kelapa juga bingung kenapa dia diangkat dengan tangan kecil oleh anak kecil ini dan kemudian diajak berlari menuju ke sebuah tempat. Ternyata tempat itu adalah dapur. Buah kelapa menunggu, mau diapakan saya? Tiba-tiba anak kecil ini dapat perintah, "Nah, tolong panggil ayah, ambilin golok," gitu ya. Nah, kebayang ya ketika buah kelapa mendengar kata-kata golok, kosakata baru, nggak pernah terdengar. Golok itu apa ya? Ternyata golok itu adalah ya seperti pisau besar yang tajam sekali dan akan digunakan untuk membelah kelapa ini. Buah kelapa mengatakan, "Jangan, aku gak kuat. Cukup ya Allah, cukup ya Allah, cukup."
dan buah kelapa merasakan pukulan yang keras sekali, bahkan sangat tega, sangat kasar, sangat keras dari sang bapak ini membelah buah kelapa seperti ya algojo yang membelah musuhnya gitu ya. Nggak ada yang seorang bapak ya atau laki-laki yang membelah kelapa sambil siana nanti sakit gitu semua dia. Pasti kalau pasaran buah kelapa belahnya itu nggak sekali ya. Sekali gagal langsung ulang lagi. Menyerah nggak? Enggak, ulang lagi sampai buah kelapa terpecah, terbelah, dan airnya keluar dari dalam buah kelapa tersebut. Merintih menangis seandainya diberikan indera atau film animasi seperti Walt Disney. Baru saja buah kelapa menahan rasa sakitnya, tiba-tiba sang ibu minta kepada suaminya untuk diambilkan sebuah ya parutan. Dengan kata-kata parutan, buah kelapa nggak paham juga ya, Budin. Parutan itu apa? Tapi ternyata parutan itu digunakan untuk memarut kelapa ini dan ya diambil dari kelapanya itu sakitnya luar biasa. Setelah itu tidak sampai di situ. Ternyata diperas begitu keras. Diperas berkali-kali dengan ya kedua tangan yang sangat keras dan akhirnya berubah menjadi santan. Damai, tenang, dan buah kelapa santannya ini memohon kepada Allah, cukuplah. Cukuplah penderitaan saya sampai hari ini. Cukupkanlah. Ya Allah, ternyata setengah jam berikutnya ada suara menyala dari kompor ya, Mas Slamet. Dan apa yang terjadi? Sang ibu ini memasukkan ya santan kelapanya ini bukan dalam keadaan buah sayur yang dingin, tapi dalam keadaan api yang mendidih dan sayur yang panas sekali ya. Dan akhirnya buah sayur tersebut, santan tersebut melebur bersama yang lainnya menjadi sebuah ya makanan yang sangat nikmat, dinikmati oleh orang mukmin dan menjadi ibadah. Jadi sahabat-sahabat yang great, teman-teman hebat, buah kelapa pun kalau dia ya memiliki keistimewaan, dia jatuhnya bisa bermanfaat. Ada buah kelapa yang jatuhnya dia tidak diambil oleh manusia, tapi kemudian digigiti oleh binatang. Ada buah kelapa yang jatuhnya ya ke pantai dan terombang-ambing sepanjang tahun sampai gelap, sampai busuk di tengah lautan. Jadi manusia juga serupa. Ada yang hidupnya walaupun penuh dengan sakit-sakitan, walaupun penuh dengan goresan-goresan, walaupun penuh dengan ketidakmampuan dia, seperti ingin berhenti dari persoalan hidup, tapi di balik itu semua, Allah sedang menyiapkan bahwa dirinya akan menjadi manusia yang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia-manusia lainnya. Sehingga kutipan dalam buku One Minute Warner saya tulis bahwa ya kalau pisau diasah oleh batu, manusia diasah oleh manusia lainnya. Dan disitulah proses bagaimana kemudian kita bertawakal kepada Allah ketika kemudian kita sedang diperas terus, digali terus, sampai akhirnya kita bersujud dan mengatakan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada saat sujud tidak hanya badannya yang sujud, tetapi juga ya merasa besar, merasa sukses, merasa mampu, merasa bisa mengendalikan semuanya ini
kemudian diminta dizerokan, dienolkan pada saat sujud, dan kita betul-betul merasakan sebuah kenikmatan yang sangat baik, bahwa setelah kita jatuh, maka insya Allah akan dilompatkan begitu jauh dan sangat sukses, teman-teman. Jadi manusia ya pada akhirnya akan dilihat dari kematiannya. Ali bin Abi Thalib dalam kolanya menyampaikan bahwa orang sukses itu adalah orang yang pada saat lahir orang-orang tertawa menyambut dia, sementara dianya menangis karena terpisah di rahim ibunya. Begitu nyaman dalam rahim, tiba-tiba harus keluar, dingin dan sebagainya, dia menjerit menangis, sementara yang lainnya malah tertawa. Betul kan? Kalau Kang Feris datang ke rumah sakit atau datang ke saudara yang melahirkan, yang nyambut kira-kira gimana? Tertawa bahagia kan? Yang disambut gimana? Sedang nangis-nangis itu. Karena sudah enak-enak dikeluarkan ya. Nangis, ya Allah, enakan dalam rahim ibuku ya Allah. Aku nggak kuat melihat dinginnya ya, dunia ini dan sebagainya. Tapi kata Allah, oh sudah berjanji dalam hidupmu. Ya, janji apa ya Allah? Ya, aku lupa semua sejak aku dilahirkan ini. Allah ingatkan dalam berbagai peristiwa, ya, ketika dalam persoalan-persoalan yang berat, maka kita kemudian akan mudah mengingat janji kita bahwa we are spiritual being. Kita adalah makhluk spiritual yang sedang mendiami badan kasar, bukan makhluk kasar yang sedang belajar spiritual. Maka hal ini juga disampaikan ya dalam Al-Quran bahwa Allah memanggil manusia itu 3 panggilan, 3 istilah. Ada basarun, ada al-insan, ada bani Adam. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam. Ya, Allah manggil manusia dengan panggilan bani Adam. Tapi juga Allah sering memanggil manusia dengan insan ya. Ya ayyuhan nas misalkan. Atau wa ma khalaqtul jins wal insan illa liya'budun. Atau di surat An-Nas ya disampaikan bahwa yuwasfisu fi sudurinas minal jin nati wan nas. Dari godaan jin dan juga manusia. Jadi jin yang menggoda, manusia juga menggoda. Orang bilang puasa nggak ada hantu, nggak ada iblis, setan dibelenggu. Kok masih ada yang berbuat jahat? Allah sudah menyampaikan, ya, jadi dari godaan jin dan manusia. Jadi manusia juga bisa menggoda manusia lainnya ya. Ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat ya. Digoda oleh manusia-manusia lainnya. Jadi nggak aneh juga ya. Ketika Ramadan ada juga yang masih maksiat. Ada juga yang nggak puasa. Ada juga yang nggak puasa tapi lebaran gitu Mas Slamet ya. Di kampung tetap lebaran ada ya. Yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Jadi Allah panggil kita semua sebagai al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Al-insan ini memiliki 2 makna. Makna pertama adalah lupa. Ya. Manusia itu sering mudah lupa, maka salah satu cara mengingatnya adalah mencatat. Quran menyebutnya adalah faktubu, catatlah, biar nggak lupa semua. Ya. Maka ini pun dibuktikan ketika ya Umar bin Khattab kemudian membukukan Al-Quran dalam bentuk mushaf. Karena tidak semua orang bisa membaca Al-Quran dalam bentuk tulisan gundul ya, atau kitab gundul. Orang Indonesia lebih sulit lagi ya. Misalnya dengan adanya mushaf itu ya, akhirnya Al-Quran sampai kepada kita dalam bentuk mushaf atau buku.
Ada yang nanya ke saya, bagaimana itu coach orang yang ya orang yang membawa handphone ke WC, tapi handphonenya isinya adalah Al-Quran. Ya. Boleh nggak ya? Kenapa nggak boleh? Berarti itu para hafiz nggak boleh ke toilet dong berarti. Oh, maksudnya hafiz hafal semua itu Al-Quran ya. Kamu dilarang ke WC ya. Kenapa itu mulutmu, otakmu hafalan semua ya. Yang dilarang adalah mushaf dalam bentuk Al-Quran yang dipegang itu. Dan ahli menyampaikan seandainya semua kitab suci, semua agama, kitab suci dibuang di lautan. Tidak ada mushaf lagi dalam bentuk, kalau dalam bentuk mushaf, kitab lain juga dibuang, kitab agama lain dibuang dalam laut. Maka satu-satunya agama yang bisa membuat Al-Quran dalam bentuk mushaf kembali tidak lebih dari 1 bulan adalah umat Muslim. Ya, kenapa? Karena banyak dihafal ya, dihafal oleh ya keajaiban Al-Quran tersebut, dan itu sudah menjadi janji Allah, teman-teman yang great ya, bahwa Allah berjanji akan menjaga Al-Quran ya bahkan sampai akhir nanti, teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Oleh karena itulah teman-teman yang luar biasa, kita bertemu dengan adik kita yang insya Allah, atau saudara kita yang insya Allah mencintai Al-Quran, dan insya Allah hidupnya semakin penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemudahan, penuh dengan keistimewaan ya teman-teman yang great ketika dekat dengan Al-Quran. Dan semakin kita mendalami Al-Quran, maka akan semakin terbuka ya, akan semakin membuka diri teman-teman yang great. Semakin kita jauh dengan Al-Quran, semakin kita sombong diri ya, atau menutup diri teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Dan teman-teman yang luar biasa, tentu saja apa yang tadi dibaca oleh Kang Feris ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada namanya kebetulan ya, termasuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Jadi kalau kemudian Al-Quran ada percetakan satu saja yang rusak, satu saja yang salah, ayatnya disalahkan atau sengaja dipersalahkan, maka langsung ada yang menemukannya. Kenapa? Allah berjanji di surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Jadi inna ini tidak hanya Allah, tetapi juga melibatkan manusia ya. Berbeda dengan kalimat misalkan inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui wahai malaikat apa yang tidak kalian ketahui. Kalau inna ini kamilah, termasuk al-insan tadi, termasuk manusia-manusia yang takwa akan menjaga Al-Quran. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya Allah yang benar-benar memelihara. Kami akan meliharanya ya, jadi menjaganya melalui berbagai cara, termasuk ya menumbuhkan banyak sekali para anak-anak yang hafal Al-Quran dan menjaganya. Banyak sekali para pejabat-pejabat, pengusaha-pengusaha yang hafal Al-Quran dan menjaganya. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang luar biasa ya. Dan insya Allah kita semua Allah dekatkan dengan Al-Quran sehingga hati ini menjadi terang benderang ya. Hati menjadi cahaya, ada cinta ketika membaca Al-Quran sehingga inginnya nggak pernah lepas, ingin terus dan terus ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Dan insya Allah apa yang tadi kita sebut peristiwa-peristiwa kebetulan, ternyata tidak ada namanya kebetulan, dan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang agung, pribadi-pribadi yang besar, pribadi-pribadi yang insya Allah jalannya juga besar ya. Kenapa?
Mimpinya banyak, masalahnya banyak, tapi solusi juga banyak. Allah berfirman juga misalnya wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa saja bertakwa kepada Allah, Allah jadikan kemudahan dalam segala urusan. Ya, bertakwa di dalamnya adalah iman, ya. Dan iman inilah yang akan ya menuntun ya teman-teman Ingrid, seperti Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya bahwa aballahu ayyarzuqa abdul mu'min illa min haitsu la yaktasib. Jadi Allah tidak akan memberikan rezeki kepada orang yang hatinya yakin kecuali rezeki yang tiada disangka-sangka. Jadi mari kita sama-sama berpikir dan berjiwa besar. Gaji kita boleh kecil, rezeki harus besar ya. Gimana coach kalau gaji kecil rezeki kecil? Nah, itu masalah ya. Jadi ada orang gaji besar rezeki kecil, ada juga nih. Dari waktu ke Lombok dikasih oleh PLN itu di kursi bisnis ya. Kalau di Garuda bisnis kan baru duduk aja sudah dikasih handuk hangat ya kan. Baru handuk hangat dikasih 9 ya. Sebelah saya lihat dilihatin aja yang namanya kacang gitu ya. Belum lama lagi dikasih puding ya. Belum lama lagi dikasih makan. Jadi yang di ekonomi masih belum makan-makan, di depan udah makan banyak ya. Saya sudah makan, sebelah tuh mau makan, kayak diem bingung. Terus dia keluarkan dompet, dia buka dompetnya, ada obat, Pak Selamat ya. Kemudian dia minum obatnya. Kemudian nggak dimakan, Pak. Ini, yang ini kolesterol. Yang ini ya darah. Yang ini nggak dimakan satupun ya, hanya minum obat dan dipilih karena pada saat dia mau makan itu takut semuanya nanti nggak boleh sama dokter semua ya. Jadi orang ini gajinya tinggi, rezekinya kecil ya. Kenapa? Karena yang dimakan tuh nggak boleh semua, dilarang oleh dokter semua. Jadi jangan berkecil hati. Ada yang gaji kecil, guru-guru madrasah itu ya, Budina Lutfia yang mungkin gajinya di bawah 1 juta, tapi rezekinya besar. Ya, tiap bulan ke hotel terus itu undangan oleh Kemenang misalnya. Makanan juga di hotel terus ya. Saya tanggal berapa ya? Tanggal 1 ini ada Igra Tasikmalaya ya, ada hampir 1.000 katanya. Guru-guru Igra itu ngumpul dan di hotel. Nah itu guru Igra itu digaji kita sudah tahu berapa. Kecil. Bahkan sangat kecil ya. Tetapi rezekinya besar. Dia bisa bertemu dengan ya kami semua, bisa acara di sana juga dan sebagainya. Jadi walaupun ya gaji kita nggak besar ya seperti para pejabat atau para orang-orang yang dianggap sukses, tetapi jangan salah, ya, rezeki kita tuh besar. Pada saat kita makan, Bismillahirrahmanirrahim, makan aja, nggak ditakutkan. Nanti inilah penyakit inilah, kalau tambah gula kena gula, kalau ini kena ini ya Mas Ahmad ya. Salah teman-teman ini. Di dalam teori self-awareness bahwa kesehatan itu 10% oleh food, makanan. 20% oleh habit. Wah, Mas Tam langsung jawab. 300.000 coach. Kayaknya mewakili yang dibahas ya. Ya, tapi Mas Tam rezeki besar kata Mas Selamat. Tadi pernah nginep di hotel apa tadi sama dia? Apa tadi ya? Apa Mas Selamat? Tanjung Lesung, Mas. Tanjung Lesung. Tanjung Lesung juga pernah. Tanjung Lesung itu satu Ya. malam berapa itu Mas Selamat? 6 juta Kemarin setengah. yang hotel yang saya gunakan ya Mas Selamat ya, itu satu Iya. malam 15 juta kan katanya. Satu malam 15 juta. Kita di sana 4 malam ya. Jadi kenapa Mas Tam mungkin 5 juta semalamnya. Mungkin lewat sering Pak Mas Tam ya. Ngintip ya. Tapi kalau mau masuk ya enggak lah. Buat apa nginep di hotel Tanjung Lesung Ya. sekali duit seperti itu. Dekat, Iya. dekat.
Tiba-tiba rezekinya dapat undangan Seven Wonders jadi kru nginep 4 malam ya. Udah dari kru pulang-pulang juga dapat bonus ya Mas Selamat ya. Jadi itu adalah rezeki besar. Jadi mungkin sebagai penutup Profesor Dr. Haji Quraisy Shihab atau Habib Shihab ya. Beliau Habib ya, tapi memang mau disembunyikan kehabibannya. Menuliskan dalam bukunya Membumikan Al-Quran dan mengingatkan kita dengan kalimat seperti ini. Wahai manusia, janganlah dirimu merasa kecil. Karena dalam dirimu ada alam semesta yang sangat besar. Jadi jangan tutup rezekimu dengan ya bahwa dirimu sangat kecil. Ada rezeki alam semesta yang sangat besar. Insya Allah ya, kalau kitanya yakin, kitanya jiwanya besar, insya Allah rezeki Allah yang atur ya. Kalau gaji atasan yang atur, kalau rezeki Allah yang atur. Kalau pengen gaji besar dekati atasan, kalau pengen rezeki besar dekati pemilik ya rezeki tersebut Allah, teman-teman hebat ya, sahabat-sahabat yang great, teman-teman luar biasa. Terima kasih pertemuan ke-27 ini. Para mahasiswa-mahasiswi yang wajahnya muda-muda semua, cantik semua walaupun banyak yang belum mandi ya. Insya Allah kita semangati diri kita sampai di akhir Ramadan. Mohon doanya juga hari ini di Nako Center akan ada santunan jam 2 sampai asar. Ya, insya Allah ya teman-teman yang great. Bagi yang masih mau ya belum sempat dan mau melakukan niat baik ya silakan juga hubungi di rumah kesadaran ya. Bismillah, insya Allah tidak mengurangi harta kita teman, malah akan memantul kepada hidup kita di waktu yang akan datang. Mari sama-sama kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, terima kasih moderator kita Amferis dari Batam ya. Dan kita sambung di Ramadan ke-28 insya Allah. Sampai Ramadan terakhir ya Nin, takbiran ya. Demikian Kang Feris, kita duduk dengan semangat. Salam kesadaran. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian selamat sahur ya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sahur.